Tidak cukup hanya seorang mengerjakan amal soleh untuk selamat di hari kemudian nanti. Begitu juga tidak cukup orang mengaku beriman tapi melakukan kejahatan. Orang seperti ini tidak akan mengalami keberuntungan dan keselamatan. Maka mereka yang mengaku sebagai orang Islam tapi melakukan kejahatan, kerusakan, tempat mereka api neraka jahanam. Katakan ada manfaatnya. Allah juga bilang, wa manafi'u linnas, ada manfaatnya, tapi potensi untuk menjerumuskan ke dalam dosa besar itu lebih besar dari manfaatnya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Baba, Akhi Ali. Insya Allah kita akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban Babah dari pertanyaan yang masuk. Bah, perbedaan fardu kifayah dan fardu ain itu sebenarnya dalam perspektif Al-Quran gimana, Bah? Karena kalau yang kita tahu kan fardu ain sholat wajib, haji dan puasa. Nah, kalau fardu kifayah yang kita tahu definisinya itu sholat jenazah, Bah. Nah, hanya sebatas itu, dan kalau seandainya nggak dilakuin, kita nggak dikenain dosa. Nah, seperti apa, Bah, sebenarnya dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Kita sebagai seorang muslim mengenal dua jenis kewajiban. Yang satu fardul ain atau al-fardul aini. Yang kedua adalah al-fardul kifai atau al-wajib al-aini dan al-wajib al-kifai. Fardul ain yang kita fahami adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada setiap mukallaf, yang bertujuan untuk membina, mendidik setiap muslim ya, agar betul-betul menjalankan kewajibannya antara dia dengan Allah, bertujuan untuk membuat dirinya selalu betul-betul ingat kepadanya dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga semua perilakunya selalu perilaku yang didasari pengawasan dirinya terhadap Allah dan pengawasan Allah terhadap dirinya, hingga dia tidak akan berdusta, tidak akan berkhianat, tidak akan menyalahi apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya, dan tidak akan melanggar larangannya, karena hatinya selalu betul-betul mengawasi Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban
antara dia dengan Allah. Bukan kembali manfaatnya untuk Allah, tapi kembali manfaatnya kepada dirinya. Kemudian yang kedua, zakah merupakan kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka-mereka yang mampu untuk berkontribusi membantu mereka-mereka yang kurang. Ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka-mereka yang memiliki baik itu kekayaan, kelebihan dalam bidang tertentu, ya, kepada mereka-mereka ya, yang memiliki kekurangan dalam hal tersebut. Nah, kewajiban ini Allah wajibkan pada setiap yang kaya, yang mampu, yang telah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian kewajiban siam bagi setiap muslim yang bertujuan untuk mendidik dirinya agar mampu mengendalikan hawa nafsunya hingga tidak mudah dipengaruhi oleh syaitan. Nah, kalau kita perhatikan antara salat dan zakat. Salat ya, betul-betul merupakan ibadah yang selalu menjaga dirinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat merupakan apa? Merupakan kewajiban dalam rangka menjaga keseimbangan di tengah-tengah masyarakat Islam. Menghilangkan juga kebencian, kedengkian si miskin terhadap si kaya. Si miskin merasa bahwa si kaya betul-betul merupakan apa? Merupakan pembantu, penolong, dan pelindung mereka. Hingga terdapat kesetaraan. Yang kaya tidak merasa angkuh, bangga dengan kekayaannya, mempergunakannya di tempat yang salah, tapi si kaya selalu mengingat saudaranya yang Allah amanatkan kepada mereka melalui harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ibadah siam ini ibadah ya, yang mendidiknya untuk mengendalikan diri, sedangkan ibadatul haji ini merupakan ibadah di mana umat manusia dari berbagai macam suku, bangsa, warna kulit dikumpulkan bersama-sama. Mereka berkumpul di padang Arafah ya. Mereka mengenali diri mereka, mengenali juga kesatuan mereka. Mereka semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Apapun warna kulit mereka, suku mereka maupun bangsa mereka. Mereka juga berasal dari ayah ibu yang sama. Di sana mereka saling mengenal. Sebagaimana tujuan dari penciptaan manusia. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dengan kita saling mengenal akan lahir di hati kita rasa cinta terhadap sesama saudara kita. Kita diingatkan kewajiban kita untuk bersatu sebagaimana kita berkumpul di padang Arafah tersebut. Terus kita menjalankan kewajiban dan manasik haji yang penuh dengan keindahan dan mengandung makna pendidikan yang amat indah. Oleh karena itu setiap muslim wajib meresapi hal ini agar betul-betul pelaksanaan agama ini dari kewajiban yang Allah wajibkan betul-betul dapat menempa ya, dirinya dan mengembangkan ketakwaan serta menumbuhkan keimanan dalam hatinya dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wajibul ain atau fardhu ain merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap individu muslim. Setiap individu muslim dalam rangka untuk mendidiknya, membinanya hingga menjadi seorang muslim dan mukmin yang tangguh. Adapun al-wajibul kifai atau al-fardul kifai, dalam bahasa kita fardu kifayah. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang Allah sesuaikan dengan apa? Dengan potensi dan profesi masing-masing. Kewajiban yang Allah wajibkan sesuai dengan kafa'ah atau kifayah setiap orang. Allah ciptakan manusia yang berbeda-beda potensinya. Begitu pula profesinya. Ada yang kaya ya, sebagai pengusaha pedagang, ada sebagai seorang pendidik ya, yang Allah berikan dia kelebihan ilmu, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan ya, hingga dengan apa kemampuannya dapat menjadi seorang pemimpin,
hakim sesuai dengan peran mereka. Lalu pembantu-pembantu pemimpin tersebut dari menteri, ya. Kemudian juga mereka-mereka yang berkedudukan sebagai wakil rakyat. Kita saksikan bagaimana kemampuan manusia ini beraneka ragam. Ada yang diberikan kemampuan untuk bertani. Nah, mereka dengan potensi kemampuan dan profesi masing-masing, mereka terikat dengan kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap orang dari mereka sesuai dengan potensinya dan profesinya. Apabila setiap orang dengan potensi masing-masing menjalankan kewajibannya, baik terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, kita yakin masyarakat Islam akan menjadi masyarakat yang kokoh kuat. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang yang beriman bersama saudara yang beriman laksana bangunan yang kokoh kuat dan saling topang menopang. Apabila bangunan tidak terikat dan saling menopang, bangunan tersebut rapuh dan mudah runtuh. Kita saksikan ya, bangunan yang kita bangun dengan fondasinya, ya. Kemudian pilar-pilarnya, kemudian pilar juga terikat oleh selub di atasnya. Di bawah selub ya, fondasi kemudian selub yang mengikat, kemudian di atas pilar dengan apa? Dengan balok yang mengikat. Setelah itu kita saksikan bagaimana kapnya menyanggah di atas balok tersebut. Dan bukan hanya pada baloknya ya, menyanggah di atas pilar di atas fondasi yang semuanya saling mengikat. Kemudian dinding-dinding dibangun satu dengan lainnya. Kita saksikan bangunan bukan hanya bersandar bergantung kepada satu item, tapi setelah disatukan dan diikat satu sama lain akan menghasilkan bangunan yang kokoh kuat. Apabila fondasi ya kita buat tapi tidak diikat dengan selub, niscaya pilar yang dibangun di atasnya akan goyang. Apabila kita bangun pilar tapi tanpa balok di atas yang mengikat, juga akan apa? Akan membuat bangunan tersebut lemah. Begitu juga seharusnya masyarakat Islam. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mereka yang diberikan ilmu, dengan sendirinya ilmu merupakan amanat baginya, merupakan karunia dan keutamaan yang Allah berikan. Dia menjalankan kewajibannya dengan mengajarkan ilmunya dan menyampaikan pesan Allah, bukan menjadikan ilmu sebagai alat untuk apa? Menyombongkan diri atau untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, mereka yang diberikan kekayaan tidak merasa bangga, sombong dengan kekayaannya, tidak membuli orang-orang yang berada di bawahnya, tapi dengan kekayaannya dia berkontribusi untuk memberikan bantuan pada perjuangan Islamnya dalam menyampaikan dakwah dan pesannya, mendukung juga mereka-mereka yang bergerak dalam bidang dakwah, kemudian membantu fuqara wal masakin agar dapat betul-betul hidup sejahtera berkecukupan. Jadi zakat yang dikumpulkan dan infak dari mereka yang mampu, dan ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka-mereka yang diberikan kelebihan. Untuk apa? Untuk berkontribusi di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu para sahabat bertanya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang mesti mereka infakkan. Dijawab oleh Allah, qulil afwa. Setelah kamu mencukupi kebutuhan kamu, maka kelebihan yang Allah berikan pada kamu telah jatuh kewajiban untuk apa? Untuk dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan umat. Bisa 5%, bisa 10%, bisa juga mencapai 50%, tergantung apa? Tergantung saudara-saudaranya, keluarganya yang membutuhkan. Katakan dia punya ayah ibu, punya saudara yang membutuhkan, lemah. Dia sebagai orang yang punya kelebihan, dia wajib untuk berikan nafkah bagi orang tuanya, bagi saudara-saudarinya yang lemah. Sebagaimana orang tuanya dulu, ya, memberikan nafkah kepadanya hingga menjadi orang yang mampu untuk bekerja dan mandiri. Para petani dengan sendirinya, mereka dengan ilmu, kemampuan yang Allah berikan, mereka bertani bahagian dari ibadah dan pengabdian mereka kepada Allah. Ini merupakan pelaksanaan terhadap al-wajibul kifai, terhadap fardu kifayah.
Dari hasil yang didapatkan, dia cukupi kebutuhan keluarganya, dia keluarkan zakat yang Allah wajibkan padanya. Bayangkan bagaimana perjuangan petani. Dia bekerja bukan hanya untuk dirinya. Dari hasil pekerjaan dinikmati banyak orang. Bandingkan dengan pejabat yang korup atau pejabat yang menikmati hasil rakyat, tapi tidak berkontribusi untuk umatnya. Kemudian para pedagang yang mendistribusikan hasil pertanian adalah para pedagang. Mereka yang bekerja untuk menjadi distributor secara tidak langsung, melakukan tukar-menukar manfaat. Yang bekerja dalam bidang peternakan, mereka juga terikat dengan kewajiban dan adab yang Allah ajarkan pada mereka. Mereka mengembangkan peternakan mereka, memberikan juga makanan yang bersih, yang halal untuk hewan-hewan ternak mereka. Kemudian mereka juga menginfakkan dari hasil keuntungan ternak mereka. Dan dari hasil ternak yang mereka ternak ini, berapa banyak umat yang menikmati hasil dari apa? Dari daging hewan maupun susu ya, yang mereka produksi. Artinya menjadi orang yang bermanfaat. Betul tidak? Hingga Nabi mengatakan apabila seorang berada pada saat-saat kiamat, di tangannya terdapat anak pohon korma ditancapkan, dia mendapatkan pahala. Padahal sudah mendekati kiamat. Artinya Nabi ingin umatnya selalu memberikan manfaat sesuai dengan potensinya. Nggak harus dengan hartanya, dengan ilmu, ya, atau bala bantuan tenaga yang diberikan, ya, atau dengan bantuan nasihat, ya, atau melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seorang pemimpin dengan sendirinya mereka juga terkena kewajiban yang sama. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Wa idza hakamtum an tahkumu bainan nasi bil adl. Kalau kalian menjadi hakim memberikan keputusan, berikan keputusan dengan adil di antara manusia. Lalu rakyat Allah juga ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah. Ini kewajiban setiap orang. Taati Rasul sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing kan. Kemudian wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang mengurus urusan kalian dari kalangan kalian yang sama-sama beriman. Kata minkum di sini kembali kepada apa? Kepada orang-orang yang seiman. Adapun kalau kita berada di negara yang memimpin bukan orang yang seiman, kita taati apa yang baik, yang benar, yang tidak benar tidak kita ikuti. Mereka memerintahkan kita untuk minum-minum keras, kita nggak taati. Mereka memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, menegakkan keadilan hukum, kita patuhi. Karena itu merupakan bagian dari perintah Allah. Begitu juga kewajiban wakil rakyat, mereka dipilih oleh rakyat, mereka harus wajib untuk melaksanakan amanat rakyat, bukan mengkhianati rakyat, menyalahi janjinya, bekerja untuk kepentingan dirinya, hidup bersenang-senang dari apa? Dari profesi yang diduduki, ya. Kemudian bekerja sama, berkolaborasi dengan oligarkinya, dengan para pejabatnya untuk memberikan perlindungan melalui undang-undang, hukum-hukum yang mereka telurkan. Bukan berpihak kepada rakyat dan kebenaran. Nah, kalau seandainya setiap orang dengan potensinya menjalankan kewajibannya, kita yakin bangunan masyarakat Islamnya akan kokoh kuat. Tapi karena ulamanya tidak menjalankan kewajibannya, mereka tidak menyampaikan pesan Allah. Kemudian para pemimpin di atas tidak menjalankan kewajiban, wakil rakyat tidak menjalankan kewajiban, orang yang kaya tidak menjalankan kewajiban, dia merasa bahwa ini miliknya hartanya. Dia lupa ini kan hanya sesaat dalam kehidupan dunia. Jadi al-wajibul kifai adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada setiap orang, ya, yang mukallaf sesuai dengan potensi kemampuan masing-masing. Jadi definisi al-wajibul kifai seperti yang sering kita dengar, apabila itu kewajiban apabila dilaksanakan oleh sebahagian orang maka jatuh kewajibannya atas sebahagian yang lain, definisi-definisi yang tidak tepat, akhirnya membuat setiap orang mengandalkan orang lain. Dan
yang melaksanakan mengatakan, kok kita melaksanakan kewajiban, ya, katakan memandikan jenazah, kemudian menyolatkan, mengantar ke kuburan, ya. Ternyata hasilnya mereka yang tidak melakukan juga sama dengan kita. Paham enggak? Nanti kalau masing-masing berpikir, ada yang bakal menyolatkan, ada yang bakal memandikan, akibatnya apa? Jadi saling mengandalkan. Saling mengandalkan. Ini tidak sesuai dengan ruh Islam. Jadi al-fardul aini atau fardul aini itu kewajiban yang Allah wajibkan, kewajibannya pada setiap mukallaf muslim. Sedangkan al-wajibul kifayah adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap orang sesuai dengan potensi, dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Nah, dengan sendirinya ulama wajib untuk mengingatkan umat akan hal ini. Kemudian penegak hukum dengan sendirinya aparat mengawasi pelaksanaan yang Allah wajibkan atas mereka. Pengawasan di dunia ini memang tidak tuntas. Oleh karena itu akan ada hisab di hari akhirat yang akan menghisab kita, para ustadz, para ulama. Begitu pula mereka-mereka yang kaya, para pejabat. Mereka akan menjalani hisab sesuai dengan amanat yang Allah berikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap orang dari kalian bertanggung jawab dan dia akan ditanya tentang apa? Tentang tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Seorang suami bertanggung jawab, istri juga bertanggung jawab sesuai dengan apa? Dengan perannya. Ayah ibu bertanggung jawab terhadap anaknya. Yang mesti diperhatikan pertama-tama, bagaimana menanamkan keimanan ketakwaan dalam hatinya. Bukan anak tersebut dijauhkan dari Allah, lalu disibukkan waktunya untuk mempelajari berbagai macam pelajaran, tapi Allah Tuhannya diabaikan dan tidak diperdulikan. Ini merupakan gambaran dua jenis kewajiban yang Allah sebutkan. Yang satu menempa individu, yang satu lagi mengingatkan akan kewajibannya terhadap masyarakat Islam yang merupakan saudaranya. Lalu pertanyaan, apa dari dalam Al-Quran? Pada ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat 71 dari surah At-Taubah. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, baik itu pria dan wanita, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Yang kaya menjadi wali yang miskin, yang berilmu menjadi wali mereka yang tidak berilmu, yang kuat menjadi wali yang lemah, hakim pejabat menjadi wali rakyat. Gambar indah apa tidak? Jadi setiap orang ya, dengan sendirinya apa? Bertanggung jawab atas apa yang Allah berikan kepada dari potensi dan profesi. Di saat dia menjalankan kewajibannya, berarti dia menjalankan apa? Menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya atas apa? Atas masyarakatnya sebagai anggota masyarakat. Ini ungkapan wal mu'minun wal mu'minat menjelaskan orang-orang yang benar-benar beriman, pria maupun wanita, sebahagiannya menjadi wali sebagian yang lain. Dia merasakan kalau ini kewajiban. Kira-kira yang kaya akan peduli nggak terhadap yang miskin? Yang sekarang kita rasakan mereka hanya memberikan sumbangan. Seikhlasnya dia, mau 100, mau 200. Walaupun dia kelaparan, kita nggak punya kewajiban untuk apa? Membantunya keluar dari situasi seperti ini. Tapi kalau ini merupakan kewajiban yang kaya terhadap apa? Terhadap saudara-saudaranya, bahkan non-muslim pun di saat mereka dalam kondisi butuh, kita wajib untuk memberikan bantuan. Begitu juga yang berilmu, kalau merasa untuk menyampaikan ilmu, mengajarkannya merupakan kewajiban. Bukan apa? Bukan seperti pandangan umum pada saat ini. Di saat dia merasa bahwa ini kewajiban, dia akan bersungguh-sungguh karena khawatir akan melakukan pelanggaran yang akan menjadi hisab yang berat buat dirinya. Begitu juga penjabat, kalau merasa bahwa ini kewajiban, dia disumpah dan dia berjanji. Kalau dia tidak laksanakan,
maka akan menjadi tanggung jawab yang besar yang bisa membuat dirinya kekal dalam azab api neraka karena menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Jadi definisi fardu kifayah yang kita fahami ini, yang apabila dilaksanakan oleh sebagian gugur dari yang lain, lalu contohnya hanya sebatas sholat jenazah, memandikan jenazah, mengantarkan jenazah, atau katakan sholat id al-fitri ya, dan sholat idul adha, ini nggak benar. Sholat idul adha maupun idul fitri, Rasulullah anjurkan sampai wanita-wanita yang haid diperintahkan untuk keluar walaupun tidak sholat. Jadi kalau kita perhatikan contoh yang diberikan, contoh-contoh yang begitu sempit dan terbatas, tanpa memperhatikan bagaimana keterangan Allah dalam Al-Quran dan bagaimana sahabat menjalankan kewajiban mereka masing-masing. Mereka yang punya kemampuan fisik ya, untuk berjihad di jalan Allah, wajib mereka berjihad. Wajib mereka berjihad. Sedangkan mereka yang tidak punya kemampuan secara fisik, kekuatan ya, dalam perjuangan, dia bisa berkontribusi apa? Dalam bidang yang lain. Contohnya dia mampu, dengan uangnya dia berikan bantuan dengan apa? Sampai wanita pada zaman Rasul ikut berjihad. Mereka bukan perang di barisan depan, tapi mereka menyediakan panah, menyediakan air, menyediakan juga apa? Minuman. Kan bisa dilakukan oleh mereka. Jadi setiap individu muslim ini terkena kewajiban atau dua kewajiban. Yang pertama fardu ain. Ya. Kewajibannya sama yang Allah wajibkan pada setiap muslim yang mukallaf. Yang kedua fardu kifayah. Kewajiban yang Allah wajibkan sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf. Bersama-sama mereka mensosialisasikan yang ma'ruf sesuai dengan potensinya. Wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah dari yang munkar. Sesuai dengan potensi kemampuan ya, dan lingkungan di mana dia berada. Kemudian wa yuqimunas shalah. Bicara mengenai fardu ain. Wa yu'tunaz zakah. Mereka bersama-sama mendirikan salat hingga ada ikatan di antara mereka. Mereka juga bersama-sama mengeluarkan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Dan berikutnya mereka bersama-sama mentaati Allah dan Rasulnya pada setiap perintahnya, demikian pula menjauhi larangannya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka orang yang akan dirahmati Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu kelanjutannya wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman baik pria maupun wanita yang menjalankan kewajibannya tadi. Sebagian menjadi wali, sebagian yang lain. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga atau taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Wa masakina tayyibatan fi jannati adnin. Tempat kediaman yang amat indah di taman-taman surganya. Wa ridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan Allah yang lebih besar dari semua yang tadi disebutkan. Karena kalau Allah ridha, niscaya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama apa? Tidak sama dengan apa? Dengan janji-janji yang terbatas. Wa ridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah akbar, lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah merupakan keberuntungan, kesuksesan yang besar dan nyata. Jadi kalau kita lihat pada ayat ini, di samping Allah berbicara mengenai fardu ain, Allah berbicara mengenai al-fardul kifayah atau fardu kifayah. Dan fardu kifayah ini menjelaskan tentang kewajiban setiap individu sesuai dengan potensi kemampuannya. Oleh karena itu kata al-kifai diambil dari kata kafa yakfi. Kafa'ah itu ya, kemampuan potensi yang dimiliki seseorang. Jadi al-wajibul kifai huwa syai'ul ladzi aujabahu Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli mukallafin hasaba istita'atihi wa qudratihi wa kafa'atihi. Yaitu kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap mukallaf sesuai dengan kemampuannya dan kafa'ah yang dimiliki. Nah di sini kita lihat terdapat pembahagian tugas ya, sesuai dengan kemampuan dari setiap individu. Nah kalau kita fahami secara benar, niscaya apa? Ini akan melahirkan betul-betul rasa tanggung jawab
Jangan orang-orang di luar Islam, di negara-negara maju sekarang, mereka merasakan kewajiban mereka untuk menjaga disiplin, kebersihan lingkungan, sedangkan kita umat Islam, karena merasa kalau dilaksanakan oleh sebagian orang gugur daripadanya, dia buang sampah semau-maunya, dia tukang sampah yang membersihkan. Dia buang sampah ke sungai karena dengan anggapan nanti ada petugas yang akan membersihkan sungai tersebut dari tumpukan sampah. Jadi kesimpulannya, jelas sekali dalam hal ini, kita ulangi kembali bahwa fardu ain itu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bi'ainihi, dengan kewajiban tersebut kepada setiap mukallaf. Sebagai pendidikan penempaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muslim yang baik. Sedangkan al-wajibul kifai, kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap mukallaf sesuai dengan potensi, kemampuan, profesi masing-masing. Ini pendidikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baiknya pendidikan. Mudah-mudahan dapat diresapi, dihayati dan diamalkan. Wallahu a'lam. Bah, berkaitan dengan apa yang Prof. Musdah sampaikan di YouTube 5 bulan yang lalu, karena beliau menyatakan bahwa tidak hanya umat Islam yang bisa masuk surga. Jadi asalkan seorang percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari kiamat dan berbuat baik, menurut beliau agama apapun bisa mengantarkan kepada surga jika memenuhi kriteria tersebut. Bagaimana tanggapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan menerangkan kepada kita standar orang yang kelak akan selamat di hari kemudian nanti dan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala untuk mendiami surganya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman pula kepada rasul-rasulnya, tanpa membedakan satupun di antara mereka. Artinya dia mengimani semua rasul yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menerima kitab suci Al-Qur'an dari sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam kitab suci tersebut bahwa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, dan agama ini yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, adalah al-Islam. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya ad-din, agama, ajaran hidup yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Apa arti Islam? Arti Islam kita tunduk dan berserah diri sepenuhnya dan setulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita siap untuk mentaati Allah, mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa membeda-bedakan atau memilih sebahagian meninggalkan sebahagian. Jadi satu-satunya agama yang diterima, diakui oleh Allah, itu agama yang datang dari Allah, yang datang dari Allah dengan kriterianya, itu al-Islam. Lalu Allah terangkan, wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi pertentangan di antara para ahli kitab hingga melahirkan perpecahan, bergolong-golongan, melainkan setelah datangnya ilmu, keterangan dari Allah. Apa yang menyebabkan mereka berselisih? Baghyan bainahum, karena mereka tidak tulus mengikuti petunjuk Allah, tapi mereka dibelokkan, disimpangkan oleh hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti sebahagian, menolak sebahagian yang lain. Yang mereka suka mereka ikuti, yang mereka tidak suka mereka tinggalkan. Ini yang terjadi.
Jadi wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka Allah maha cepat siksanya. Ini merupakan keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah terangkan bahwa para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah kepada umat mereka dari mulai zaman dahulu kala membawa ajaran yang sama, yaitu al-Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah. Nuh mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan untuk menjadi orang yang berserah diri pada Allah. Ibrahim juga menyatakan di hadapan Allah ketika Allah berkata padanya idh qala lahu rabbuhu aslim, Allah berkata pada Ibrahim, serahkan jiwa dan ragamu. Dia mengatakan aslamtu li rabbil alamin, aku pasrahkan seluruh hidupku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan dia memberikan wasiat pada anak-anaknya, wassa biha Ibrahimu bani. Begitu juga wa Yaqubu ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim wanti-wanti berpesan pada anaknya, begitu pula Nabi Yakub. Mereka berkata, wahai anak-anakku, Allah telah memilih bagi kalian satu agama yang Allah ridhai. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, artinya berserah diri kepada Allah. Jadi semua nabi dan rasul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak manusia berserah diri. Pada surat Asy-Syura Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh. Allah syariatkan bagi kalian dari tuntunan agamanya sama dengan apa yang Allah wasiatkan pada Nabi Allah Nuh. Walladzi auhayna ilaik, begitu juga yang kami wahyukan padamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiatnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai, bergolong-golongan di dalam. Agama Allah adalah al-Islam. Wa raditu lakumul Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa-siapa yang menuntut mengikuti ajaran selain Islam tidak akan pernah diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat termasuk orang yang merugi. Ini pernyataan dari Allah. Agama yang datang dari Allah, bukan datang dari kita atau sesuai dengan pilihan kita. Mengambil sebahagian, meninggalkan sebahagian, atau mencocokkan sana, mencocokkan sini, hingga akhirnya agama bukan lagi datang dari Allah, tapi datang dari kita. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Profesor Musdah Mulia bukan apa yang datang dari Allah, tapi agama yang disusun oleh siapa? Oleh Ibu Musdah Mulia. Tapi kalau agama yang datang dari Allah jelas. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam suratul Bayyinah. Dan ini diterangkan dalam ayat-ayat yang amat banyak. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab maupun dari orang-orang musyrik, Allah tempatkan mereka dalam api neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan mereka seburuk-buruknya makhluk. Allah tidak menyebutkan apakah itu bangsa ini atau bangsa itu. Allah berbicara mengenai apa? Mengenai orang-orang yang kafir dari manapun dia berasal. Bisa dari orang-orang Arabnya, bisa dari bangsa manapun juga. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka lah sebaik-baiknya makhluk. Nah, dengan sendirinya untuk mempelajari iman, kita harus memahami iman sebagaimana yang diterangkan Allah, bukan sebagaimana persepsi kita, tapi sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, dan kepada Alkitab yang Allah turunkan secara bertahap pada Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan Alkitab yang Allah turunkan sebelumnya.
Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa-siapa yang ingkar kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan hari akhir, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang amat jauh. Jadi kepada ikhwan akhwat pendengar, begitu juga kepada Ibu Musdah mulia, untuk keselamatan kita semuanya hanya satu jalan. Itu jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan dan jalan yang Allah ridhai, yaitu beribadah pada Allah, bertauhid kepadanya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, beriman kepada hari akhir, kita mempersiapkan diri kita, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Ini merupakan keimanan sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjelaskan dengan tegas, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni apabila dirinya dipersekutukan, tapi dosa-dosa yang lain di luar syirik, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala siap memberikan ampunan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, berarti dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Ini keterangan yang datang dari Allah. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ini bisa difahami oleh Ibu Musdah, oleh kita semuanya. Jangan sampai kita akhirnya tanpa kita sadari menjerumuskan umat dalam kesesatan, dalam penyimpangan dari agama Allah. Tanggung jawab ini besar, dan saya bicara ini bukan dengan bukan dengan dorongan rasa sinis terhadap beliau, tidak, tapi demi kita kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu indah dan dia adalah jalan keselamatan kita. Oleh karena itu, ketika satu hari Zakir Naik ditanya oleh seorang vegetarian, non-muslim. Dia mengatakan, Mr. Zakir Naik, saya seorang non-muslim, seorang vegetarian, dan saya punya perusahaan. Yang bekerja di perusahaan saya mayoritas adalah orang-orang Islam. Dia berdiam di Malaysia. Saya perlakukan mereka dengan baik dan mulia. Apakah saya akan masuk neraka karena saya bukan seorang muslim? Sedangkan saya saksikan orang-orang Islam di negara Arab sana berperang, saling menumpahkan darah, melakukan berbagai macam perbuatan yang tidak baik. Apakah mereka akan masuk ke dalam surga karena mereka adalah orang-orang Islam? Dijawab oleh beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menentukan keselamatan di hari akhir nanti menentukan beberapa syarat. Allah berfirman dalam suratul Asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa ini akan menggerogoti, mengikis kekuatan kita dan potensi kita. Oleh karena itu kata asara ya'su dalam bahasa Arab memerah, dia akan memerah, mengikis potensi kita yang tertinggal. Perlahan-lahan hanya ampas dan sisa-sisa kehidupan. Sesungguhnya manusia benar-benar berhadapan dengan ancaman kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, mengerjakan amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, berkumpul bersama-sama saling mengingatkan untuk tetap bersama kebenaran dan bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini, tetap teguh dalam kebenaran. Jadi kalau seandainya Anda berbuat kebaikan, memperlakukan manusia dengan cara baik, Allah akan memberikan balasan bagi Anda. Usaha Anda dikembangkan, Anda juga merasakan perasaan nyaman, tidak merasakan perasaan dosa karena melakukan kezaliman. Tapi untuk mendapatkan janji di hari akhir nanti, Anda harus memenuhi syarat yang lain, yaitu iman kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Karena kalau kita ketahui semuanya berasal dari Allah, dalam kendali Allah Ta'ala,
lalu kita meninggalkan Allah, kita menyembah selainnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan padanya? Oleh karena itu, apabila Anda berbuat kebaikan dan Anda beriman kepada Allah, menyembahnya, tidak mempersekutukan dengan sesuatu, Anda menjadi orang yang terkemuka di hari akhir. Nah, beliau mengajak orang ini untuk beriman. Jadi tidak cukup hanya seorang mengerjakan amal soleh untuk selamat di hari kemudian nanti. Begitu juga tidak cukup orang mengaku beriman tapi melakukan kejahatan. Orang seperti ini tidak akan mengalami keberuntungan dan keselamatan. Maka mereka yang mengaku sebagai orang Islam tapi melakukan kejahatan, kerusakan, tempat mereka api neraka jahanam. Kecuali kalau mereka bertaubat, memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga pertanyaan Prof. Musda di video yang sama. Prof. Musda menyebutkan bahwa tidak ada kepala rumah tangga dalam Islam dan bahwa hubungan suami istri harus setara sepenuhnya tanpa adanya kepemimpinan dari pihak laki-laki. Itu gimana, Bang, menanggapinya, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diucapkan Ibu Musda bertentangan dengan firman Allah. Dan bertentangan juga dengan apa? Dengan realitas kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran pada suratun Nisa, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Pria wanita itu berada pada kesetaraan, di mana bukan hanya wanita wajib melaksanakan kewajibannya pada suami, suami juga wajib melaksanakan kewajibannya pada wanita. Sebelum dia menuntut haknya pada pasangannya, dia harus melaksanakan kewajibannya pada istri. Itu yang menjadi haknya. Begitu juga istri hendaknya menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya, agar tercipta keseimbangan di antara keduanya. Jadi mereka memiliki hak yang sama untuk diperlakukan baik, mulia, dipenuhi haknya, sebagaimana juga laki-laki memiliki hak yang sama. Tapi untuk menjaga keamanan, keseimbangan rumah tangga dibutuhkan pemimpin. Walirrijali alaihinna darajah. Allah berikan satu derajat bagi kaum laki-laki di atas wanita dalam memimpin dan mengambil keputusan. Karena coba bayangkan kalau kita dalam satu kendaraan mobil, katakan terdapat 2 orang di depan, masing-masing mengendalikan apa? Gas, mengendalikan setir, mengendalikan rem. Jadi 2 orang duduk di depan, setara masing-masing apa? Tidak ada yang memimpin yang lain. Apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi kekacauan. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Atau yang satu menghindar dari kendaraan di depan, katakan, dengan trik dia, yang satu lagi dengan triknya. Apa yang akan terjadi? Bisa-bisa terjadi kecelakaan. Begitu juga kita sebagai masyarakat ya, di Indonesia ini. Kalau tidak ada pemimpin, apa yang akan terjadi? Dibutuhkan pemimpin, tapi pemimpin yang adil, yang bijak, yang tahu melaksanakan kewajibannya, bukan hanya menuntut dari rakyat untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi dengan adanya kepemimpinan akan ada keteraturan. Dan ini bukan hanya pada ayat ini. Allah berfirman dalam suratun Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan kepada mereka untuk menjalankan tugasnya, meluruskan, mengayomi wanita-wanita mereka. Karena Allah membagi masing-masing dengan kemampuan. Wanita baik secara fisik, secara jiwani berbeda dengan kaum pria. Pria bekerja di luar, mencari nafkah, menghadapi betul-betul berbagai macam beban-beban yang berat. Wanita, Allah berikan amanat yang lain tidak kalah mulianya dibandingkan kaum pria. Oleh karena itu kewajiban anak pada ibunya 3 kali kewajiban anak pada bapaknya. Karena melihat jasa pengorbanannya. Dia melahirkan anak, dia mengurus mereka, bahkan termasuk suaminya pun juga apa? Butuh padanya. Oleh karena itu laki-laki wajib memuliakan kaum wanita. Jangan merasa dia laki-laki berbuat semena-mena. Hargai kebaikannya, hargai khidmahnya, muliakan mereka. Dan Nabi mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baiknya kalian yang terbaik pada keluarganya.
Jadi adanya kepemimpin tidak akan membuat rumah tangga kehilangan keharmoniannya, asal dengan syarat pemimpin ini betul-betul bertugas menjalankan kewajibannya, mengayomi, bertanggung jawab, dan meluruskan. Dalam pengambilan keputusan tidak semena-mena, kan ada Allah, ada aturan dalam kitab sucinya. Wanita juga bisa diajak bermusyawarah pada hal-hal yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena masing-masing diberikan keutamaan oleh Allah. Pria diberikan keutamaan, laki-laki, wanita juga apa? Diberikan keutamaan. Laki-laki amat betul-betul merindukan pasangannya untuk kembali ke rumah berhadapan dengan anaknya kalau dia merupakan laki-laki yang baik. Wanita juga menunggu kehadiran kembali suaminya. Di saat dia menghidangkan makanan, suaminya menikmatinya, memujinya, menghargainya, itu kebahagiaan dia. Laki-laki bagikan matahari memberikan sinar kehangatan, wanita bagikan bumi yang menyerap kehangatan tersebut. Jadi dua jenis cintanya pun berbeda. Kalau laki-laki tidak mampu mengayomi istrinya, melaksanakan kewajibannya, memberikan nafkah, dia hatinya akan menderita. Akan menderita. Tapi begitu dia mampu untuk memberikan nafkah yang mencukupi keluarganya, membahagiakan mereka, itu hiburan dia. Seorang wanita justru menantikan perhatian dari suaminya, walaupun dia kaya raya, memiliki harta. Kalau tidak mendapatkan perhatian, dia penuh di rumah yang memberikan nafkah semua, nggak ada kebanggaan di hatinya, dia akan kehilangan. Apa yang didambakan itu perhatian dan perlindungan dari apa? Dari suaminya. Bima faddalallahu ba'dahum. Kemudian fassalihat, wanita yang saleh itu, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, dia taat pada Allah, taat pada suaminya. Dia menjaga apa yang Allah perintahkan untuk dijaga pada saat suaminya gaib dan tidak terdapat di sisinya. Bima hafizallah. Karena apa? Karena si perempuan menjaga Allah, bukan suami. Suami jauh, dia bisa berbuat apa-apa, tapi dia menjaga betul-betul apa yang Allah peringatkan padanya. Allah juga menjaga dirinya. Jadi dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, juga Allah menjaga suaminya di luar. Baru kehidupan ini akan terasa indah. Nah, kita harapkan jangan Ibu Musda menjadikan contoh-contoh pria yang tidak bertanggung jawab, yang glamor, yang hedonis ini sebagai contoh, tapi contoh yang diterangkan oleh Islam. Jadi kalau mereka tidak menjalankan kewajiban mereka, berbuat semena-mena, jangan Islam disalahkan, jangan Quran disalahkan, tapi mereka. Dan negara harus turun tangan ya untuk meluruskan kesalahan-kesalahan kaum laki-laki. Kalau mereka tidak bertanggung jawab berbuat ini, mereka dikenakan hukuman, dikenakan sanksi dan hukuman. Ini menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini. Jadi kata-kata tidak diperlukan adanya pemimpin, diharuskan adanya kesetaraan, nah. Justru rumah tangga yang dipimpin oleh pemimpin yang baik, yang tanggung jawab, penuh kepedulian, ini rumah tangga yang aman. Kalau tidak, bagaimana pengambilan keputusan? Akhirnya berkaitan dengan pendidikan anak, berkaitan dengan ini dan itu, bisa terjadi kekacauan. Bisa terjadi apa? Kekacauan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Ibu Musda mulia, jangan menjadikan pola kehidupan di barat ya, yang sebetulnya gersang ya, sebagai apa? Sebagai gambaran mithali yang ideal. Tidak ada yang lebih ideal daripada gambaran yang Allah berikan kepada kita, karena dia Tuhannya laki-laki dan Tuhannya perempuan. Oleh karena itu dia tidak akan berpihak pada laki-laki atau berpihak pada perempuan. Lihat bagaimana gambaran keluarga Nabi kita Muhammad SAW, dan bagaimana wanita pada zaman Nabi diberdekakan dari penindasan, bahkan mereka punya hak suara, bahkan bisa mengkritik dan melakukan perbaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita, kepada Ibu Musda mulia, untuk bisa menjadi muslimah yang baik, karena menyangkut keselamatan di hari akhir. Wallahu a'lam. Yang berikutnya masalah alkohol. Beliau juga mengatakan bahwa sebagian ulama membolehkan bir dan wine selama tidak memabukkan, terutama di negara Eropa yang suasana dingin gitu, untuk menghangatkan diperlukan minuman alkohol gitu. Nah, boleh nggak sih sebenarnya kayak selama jumlahnya tidak memabukkan diperbolehkan selama tidak berlebihan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin.
Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengharamkan khamr, Allah haramkan secara bertahap. Karena apa? Karena khamr, minuman keras ini sudah menjadi budaya yang menyatu dengan bangsa Arab. Kalau seandainya Allah haramkan sekaligus, pada saat keimanan mereka belum kokoh kuat, mereka belum meresapi betul-betul petunjuk dan bimbingan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum merasakan dampak buruk dari khamr, amat berat bagi mereka untuk meninggalkan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamr, Allah haramkan secara perlahan-lahan, secara bertahap. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pertama-tama, ya, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Isyarat ini. Dari buah korma, dari buah anggur, kalian membuat sakaran, minuman yang memabukkan, kemudian wa rizqan hasana, dan rizki yang baik. Berarti sudah isyarat bahwa apa? Bahwa minuman keras ini merupakan hal yang tidak baik. Tapi belum ada isyarat pengharaman. Jadi mereka mengolah menjadi minuman yang memabukkan, kemudian warizqan hasana, di sisi yang lain sebagai rezeki yang baik. Bahwa ini bukan rezeki yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, ya, ketika beralih ke Madinah. Jadi selama 13 tahun di Mekah belum ada pengharaman. Ketika hijrah ke Madinah, mereka sudah mulai merasakan bahwa khamr ini menimbulkan gangguan. Menimbulkan gangguan. Orang yang ingin beribadah dengan baik terganggu oleh minuman yang membuat mereka mabuk, ya. Akhirnya mulai mereka bertanya-tanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya mengenai minuman keras dan judi. Judi juga belum diharamkan pada saat itu. Dijawab oleh Allah, qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan bahwa pada minuman keras ini ada hal-hal yang bisa menjerumuskan orang ke dalam dosa besar. Bisa dia mabuk, bisa membunuh, bisa berzina, bisa memperkosa, bisa melakukan perbuatan yang tidak benar. Walaupun ada manfaat bagi manusia, seperti yang Ibu sudah sebutkan, menghangatkan tubuh, ya, di daerah dingin. Fihi ma ithmun kabir wa manafi'u wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ketahuilah bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dosa bisa lebih besar daripada manfaatnya. Belum ada pengharaman. Nah, ketika satu hari orang mengerjakan sholatnya, dia menjadi imam, tahu-tahu dia membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu. Katakan wahai orang kafir bahwa aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Karena mabuk. Turun firman Allah dalam suratul Nisa, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati sholat pada saat kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian menyadari apa yang kalian ucapkan. Pada saat itu dengan sendirinya di luar sholat mereka tidak dilarang, atau sebelum sholat ya jauh-jauh dia menghentikan minuman. Ini sebetulnya bentuk pendidikan untuk membuat mereka mengurangi minuman mereka. Jadi kalau subuh, paling mereka malam minum, subuh mereka sudah sadar. Pada saat mereka sholat kemudian bekerja, kalau mereka minum mengganggu pekerjaan mereka. Begitu juga dari apa? Dari zuhur ke asar juga bisa mengganggu sholat mereka. Dari asar ke maghrib pun demikian. Begitu pula dari maghrib ke isya. Jadi paling mereka minum di malam hari. Ini pendidikan dari Allah. Sampai akhirnya terjadi berbagai macam pertengkaran, perselisihan, dan kerusuhan akibat minuman keras. Iman sudah bercokol di hati mereka. Akhirnya mereka meminta keputusan dari Allah yang tuntas mengenai khamr. Setelah mereka melihat akibatnya, ini pendidikan yang amat indah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, wal azlam juga merupakan alat panah yang digunakan untuk undian yang menghasilkan juga hal-hal yang haram. Innamal khamru wal maisiru wal azlam rijsum min amali syaitan
fajtanibu. Sesungguhnya minuman keras, perjudian, begitu juga al-ansab, di mana orang ya masih melakukan pemujaan terhadap terhadap tonggak-tonggak yang mereka sucikan atau altar ya. Mereka mempersembahkan korban mereka di sana yang merupakan sisa dari tradisi jahiliyah. Begitu juga azlam, jamak azlam itu panah yang pendek yang digunakan untuk melakukan undian, adalah perbuatan-perbuatan syaitan yang amat kotor dan menjijikkan. Allah tidak mengatakan jangan kalian kerjakan, tapi fajtanibu, jauhi itu semuanya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung dan selamat. Kenapa? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Karena syaitan melalui minuman keras ini ingin menjerumuskan kalian ke dalam apa? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Syaitan ingin menjerumuskan kalian ke dalam permusuhan, ke dalam kebencian yang bisa mengakibatkan pertumpahan darah dan kerusakan melalui khamr dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, memalingkan kalian dari zikir kepada Allah dan salat. Fahal antum muntahun, kalian siap untuk meninggalkannya dan menjauhinya. Dengan sendirinya pada saat itu iman sudah bercokol kuat. Tanpa ragu-ragu pada saat tersebut ya, mereka berbondong-bondong menumpahkan tempat-tempat guci-guci khamr mereka. Iman sudah siap, begitu datang dukungan dari ayat, sampai yang di mulut mereka, yang di perut mereka, mereka muntahkan. Kemudian Allah lanjutkan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatilah Allah dan taati Rasul. Wahdharu, dan hati-hatilah kalian, waspadalah kalian. Di ayat berikutnya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, taati Allah dan taati Rasul. Dalam hal ini, wahdharu, dan waspadalah, hati-hatilah. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, fa'lamu annama ala rasulil balaghul mubin. Kalau kalian berpaling, tidak mentaati Allah, tidak memperdulikan peringatan dari Allah dan Rasulnya, ketahuilah sesungguhnya tugas Rasul kami hanya memberikan penyampaian yang sejelas-jelasnya. Jadi Allah bukan mengatakan jangan kerjakan, tapi perintahnya untuk menjauhkan dari minuman keras. Karena orang susah untuk mengendalikan dirinya. Katakan dia minum sedikit ya, itu akan mengundang kepada apa? Minuman yang lebih banyak. Merokok juga begitu. Saya sudah kurangi merokok. Merokok sebentar lagi dia akan tambah lagi. Oleh karena itu Allah dalam hal ini melakukan penjagaan. Tidak mengatakan jangan kalian minum, tapi jauhi minuman keras sejauh-jauhnya. Katakan ada manfaatnya. Allah juga bilang wa manafi'un nas, ada manfaatnya, tapi potensi untuk menjerumuskan ke dalam dosa besar itu lebih besar dari manfaatnya. Oleh karena itu kalau orang di daerah dingin, katakan -10, -20, kalau dia sehat cuma membutuhkan kehangatan saja, dia bisa menggunakan baju penghangat, juga bisa menggunakan heater ya. Tapi kalau dia berada dalam bahaya, di mana darahnya dikhawatirkan membeku, karena kan darah juga benda cair kan, dia khawatirkan membeku, tidak terdapat penghangat ya, tidak terdapat heater ya, pemanas ya, tidak terdapat heater, kemudian listrik juga padam, bisa terjadi kan. Maka untuk menghindari kecelakaan yang lebih besar, dia dibolehkan untuk minum ya, menghangatkan tubuhnya, juga mencairkan darahnya, karena alkohol ini baru akan membeku di bawah 200 derajat, di bawah 0. Kalau 100 derajat di bawah 0 saja, alkohol tidak akan beku. Jadi kalau tubuh seseorang berada pada -20, -30 udaranya dan terancam, dia bisa minum untuk menyelamatkan dirinya, bukan menghangatkan. Minum untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya kematian. Sebagaimana firman Allah, "Famaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih." Orang yang terdesak tidak melampaui batas sesuai dengan kebutuhannya, maka dia tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau untuk menghangatkan saja, ini belum sampai tahap darurat yang membolehkan dia untuk minum.
Minum pun nggak boleh banyak-banyak. Disesuaikan dengan kebutuhannya untuk membuat darahnya tetap dalam kondisi mencair. Nah, tapi kalau hanya untuk menghangatkan badannya, ini merupakan apa? Merupakan hal yang tidak dibenarkan dan tidak membolehkan yang haram berubah menjadi halal untuk diri. Jadi Islam ini merupakan ajaran yang betul-betul memperhatikan kemampuan manusia, memahami kelemahannya, tapi tetap mendidik untuk tidak apa? Mengikuti kemauan mereka secara liar. Ini yang perlu mendapatkan perhatian kita. Jadi kalau kita memahami ayat terakhir yang bicara masalah khamr adalah ini. Jangan kita gunakan ayat sebelumnya ya, yang merupakan ayat yang turun untuk tahapan tertentu. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Tapi kembali kepada ayat terakhir yang turun dalam masalah khamr. Apabila darurat kita dibolehkan untuk menyelamatkan diri kita, tapi kalau hanya untuk menghangatkan badan, hal ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Mbak, kira-kira bagaimana Mbak pandangan Al-Quran mengenai makanan yang mengandung alkohol seperti tape, ketan, bahkan lebih tinggi dibanding alkohol yang lain, Mbak? Nah itu kira-kira gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tahu yang mengandung alkohol sedikit banyak hukumnya haram. Karena minuman ini unik. Dari sedikit dia akan mengundang yang banyak. Oleh karena itu, makanan yang mengandung alkohol seperti tape ketan yang biasa digunakan untuk pendamping tape uli atau tape dari singkong, kalau sudah mengalami fermentasi mengandung alkohol, ya, bahkan lebih tinggi daripada minuman keras, maka hukum dari tape ketan tersebut, dari tape biasa atau durian, ya, yang mengalami fermentasi mengandung alkohol tinggi, hukumnya haram untuk dimakan. Tadi ini merupakan makanan yang halal. Tapi begitu mengalami fermentasi mengandung alkohol yang kadarnya bahkan lebih tinggi, ya, maka dengan sendirinya makanan semacam ini wajib untuk kita tinggalkan. Lalu kalau seandainya khamr atau alkohol mengalami perubahan menjadi cuka, dari haram berubah menjadi halal. Jadi idza istahala al-khamru khallan, ya, halla syurbuhu wa halla akluhu. Kalau khamr berubah menjadi cuka, maka boleh kita manfaatkan, boleh kita gunakan untuk minuman atau untuk makanan. Berarti bukan zatnya yang haram, Mbak, berarti karena fragmentasi itu berubah. Karena sifat yang memabukkan. Kullu muskirin wa kafiruhu haram. Tiap yang memabukkan sedikit dan banyak hukumnya haram. Karena orang memulai sesuatu dari sedikit. Mulai sedikit. Rokok juga orang merokok. Pertama coba belajar. Lama-kelamaan dimulai sebatang, 2 batang, sampai menjadi pencandu. Artinya orang memulai kesalahan itu tidak langsung dari yang besar, tapi dari yang kecil. Percikan api yang kecil bisa melahirkan api yang besar. Jadi kalau sebagian orang menggampangkan hal ini, sebenarnya amat berbahaya sekali. Tape ketan, tape atau durian yang mengalami fermentasi mengandung alkohol tinggi, kalau orang terbiasa mengkonsumsi hal ini, akan menimbulkan kecanduan dan efek samping juga yang berbahaya bagi hatinya, bagi pencernaannya. Jadi kita harus tinggalkan hal ini. Selagi tape ketan mengalami fermentasi tapi belum mengandung alkohol, baru mulai bahkan dia masih terasa manis. Tapi begitu mengalami fermentasi, apalagi semakin tinggi, dari manis berubah rasanya dan baunya percis seperti khamr, bahkan lebih dahsyat lagi. Nah, kita sebagai seorang muslim meninggalkan minuman digantikan dengan minuman yang Allah janjikan lebih indah rasanya dari khamr dan tidak memabukkan. Jadi kenapa kita harus mengutamakan hal yang seperti ini yang bisa merusak diri kita, membuka jalan bagi syaitan, juga akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Di Saudi Arabia sekarang mereka siasati bir yang tidak memabukkan, tidak mengandung alkohol. Nanti lama-lama dengan mudah, ya, mereka tinggal memberikan ragi, ya, dari bir yang tidak memabukkan, cepat mengalami fermentasi. Ini merupakan tipu daya syaitan. Kenapa harus menggunakan kata birah? Dibuat dari gandum, dari yang lain, birah. Ini perbuatan yang tidak benar, bagian dari apa? Talbis iblis. Biasakan minum yang sehat, ya. Susu, jus jeruk, jus apa, ini semua makanan yang sehat.
Tapi karena mereka terbiasa minum minuman keras, mereka ingin dengar nama bira. Nah, kalau mereka ingin membuatnya memabukkan, tinggal mereka tambahkan sesuatu untuk membuat mabuk. Nah, kita orang yang beriman harus menjauhkan diri kita, berhati-hati dari hal seperti ini sebagaimana perintah Allah untuk keselamatan kita. Bukan kita bersikap ekstrim, tapi sebagaimana firman Allah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Baba atas nasihat dan penjabarannya, mudah-mudahan jadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, Al-Fakir beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.